Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita terlebih dahulu akan mencatat kitab dan juga mengharokati serta memaknainya menggunakan makna pegon. Oke, ini kitabnya, silakan adik-adik sekalian salin teks ini ke buku tulis masing-masing. Jadi ini silakan di pause dulu videonya, kemudian silakan disalin. Oke, kalau sudah disalin, kita lanjut kepada memberi makna pegon pada teks ini. Ingat, silakan diharokati dan juga diberi makna pegon. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Sin, soal atau pertanyaan. Kaifa iku hale kaya apa? Kaifa iku hale kaya apa? I'tiqaduka utawi keyakinane sira. I'tiqaduka utawi keyakinane sira. Birusulillahi kelawan pira-pira utusane Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Allah. Jim jawab, Aktakidu yakin sapa ingsun. Aktakidu yakin sapa ingsun. Anna lillahi, maaf tadi salah, yang betul anna lillahi ing sak temene iku kedue Allah. Anna lillahi ing sak temene iku kedue Allah. Rusulan utawi pira-pira utusan. Rusulan utawi pira-pira utusan. Arsala kang wis ngutus sinten Allah. Arsala kang wis ngutus sinten Allah. Hum ing rusul. Hum ing rusul. Rahmatan kerono dadi rahmat. Rahmatan kerono dadi rahmat. Minhu sangking Allah. Minhu sangking Allah. Wa fadlan lan keutamaan. Wa fadlan lan keutamaan. Mubasyirina hale paring kabar gembira. Mubasyirina hale paring kabar gembira. Lil muhsini kanggo wong kang agawe apik. Lil muhsini kanggo wong kang agawe apik. Bisawabi kelawan ganjaran. Bisawabi kelawan ganjaran. Wa munzirina lan hale paring peringatan. Wa munzirina lan hale paring peringatan. Lil musii
kanggo wong kang gawe ala. Lil musii kanggo wong kang gawe ala. Bil ibi kelawan piro-piro siksa. Maaf, ini terjadi salah tulis. Oke, yang betul seperti ini. Bil iqabi kelawan siksa. Ya. Bil iqabi kelawan siksa. Wa mubayyinina lan hale wong kang jelasake. Wa mubayyinina lan hale wong kang jelasake. Linnasi maring menungso. Linnasi maring menungso. Ma ing perkara yahtajuna kang padha butuh sapa menungso. Yahtajuna kang padha butuh sapa menungso. Ilaihi maring mah. Min masolihid dini bayane sangking piro-piro kemaslahatane agama. Panjang ini artinya. Bayane sangking piro-piro kemaslahatane agama. Wad dunya lan donya. Wad dunya lan donya. Wa mufidina lan hale paring faedah. Wa mufidina lan hale paring faedah. Lahum maring menungso. Lahum maring menungso. Ma ing perkara ya beluhuna kang bisa sampai sapa menungso. Ya beluhuna kang bisa sampai sapa menungso. Bihi kelawan ma ad-darajata ing derajat. Ad-darajata ing derajat. Al-ulya kang luhur. Al-ulya kang luhur. Wa ayyada lan nguatake sinten Allah. Wa ayyada lan nguatake sinten Allah. Hum ing rusul. Hum ing rusul. Bi ayatin kelawan piro-piro ayat. Bi ayatin kelawan piro-piro ayat. Dhahiratin kang pertelo. Dhahiratin kang pertelo. Wa mu'jizatin lan piro-piro mu'jizat. Wa mu'jizatin lan piro-piro mu'jizat. Bahiratin kang jelas. Bahiratin kang jelas. Awwaluhum utawi kawitane rusul. Awwaluhum utawi kawitane rusul iku Adamu Nabi Adam. Wa akhiruhum utawi akhire rusul iku nabiyuna nabi kita. Iku nabiyuna nabi kita Muhammadun rupane Nabi Muhammad.
Alaihim iku muga-muga tetep ing ngatasé Rasul. Alaihim iku muga-muga tetep ing ngatasé Rasul as-shalatu utawi rahmat wassalamu lan keselamatan. Oke, jadi ini kitabnya yang kita tulis dan kita maknai, yang mana pembahasannya juga sama, yaitu membahas tentang iman kepada Rasul. Kemudian kita lanjutkan kepada materi kita, iman kepada Rasul. Yang pertama, siapa itu Rasul? Rasul merupakan laki-laki yang dipilih untuk menerima wahyu dari Allah dan ditugaskan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Jadi ingat, Rasul itu laki-laki syaratnya ya. Jadi Rasul itu laki-laki, kemudian dia dipilih oleh Allah, diberi wahyu, dan ditugaskan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi itu diberi wahyu tetapi tidak diberi tugas untuk menyampaikannya kepada manusia. Jadi itu perbedaan antara Rasul dan Nabi. Kalau Nabi hanya diberi wahyu, tidak diberikan tugas untuk menyampaikannya kepada umat manusia, sedangkan Rasul itu diberi wahyu dan juga diberi tugas untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Jumlah Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 ya. Jadi jumlahnya ada 25. Yang pertama itu dimulai dengan Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu diingat bahwasannya Rasul itu penyebutannya tidak selalu disebut Rasul. Kadang dalam dalam penyebutan kita menyebutnya sebagai Nabi. Tapi perlu diingat bahwasanya seperti Nabi Adam, Nabi Muhammad, dan lain sebagainya, nabi-nabi yang ada 25 itu mereka merupakan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya bagaimana kita beriman kepada Rasul? Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Jadi iman kepada Rasul itu berarti meyakini bahwasanya 25 Rasul itu yang dimulai dengan Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad, bahwasanya 25 Rasul itu mereka adalah benar-benar utusan Allah, yang mana mereka diberi tugas untuk membimbing umat manusia kepada jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, selain itu kita juga harus mempercayai sifat-sifat bagi Rasul. Jadi Rasul itu punya sifat-sifat apa saja, yaitu ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul ini sifat yang harus ada pada diri Rasul, namanya juga wajib. Jadi dia harus ada pada seorang Rasul. Jadi Rasul harus memiliki sifat ini. Apa saja itu? Yang pertama sidik, atau artinya jujur. Jadi Rasul itu pasti sidik, pasti jujur. Gak mungkin Rasul kok berbohong itu. Jadi Rasul itu pasti jujur menyampaikan wahyu Allah, firman Allah dengan sejujur-jujurnya. Kemudian yang kedua amanah, dapat dipercaya. Jadi Rasul itu adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi tidak mungkin Rasul itu mengkhianati amanah atau mengkhianati kepercayaan. Jadi Rasul itu pasti dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya tabligh atau menyampaikan. Jadi Rasul itu pasti menyampaikan wahyu atau ilham atau risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Jadi Rasul itu pasti menyampaikan. Gak mungkin Rasul itu memendam sendiri atau menyimpan sendiri
risalah yang diberikan oleh Allah. Karena Rasul pasti menyampaikan risalah tersebut kepada umatnya. Namanya itu tabligh. Nah, sifat yang terakhir yang harus dimiliki Rasul yaitu fatonah atau cerdas. Jadi Rasul itu harus cerdas. Karena apa? Karena Rasul itu bagaimana cara memikirkan cara strategi berdakwah yang baik, bagaimana menghadapi orang seperti ini, bagaimana menghadapi kaum seperti ini, sehingga Rasul itu harus cerdas. Jadi ini 4 sifat wajib bagi Rasul, kalian harus hafal. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Sidik artinya jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, sedangkan fatonah artinya cerdas. Ada 4 sifat ini dan harus atau wajib dimiliki oleh Rasul. Kemudian selanjutnya masuk kepada sifat mustahil Rasul. Nah, kalau wajib tadi sifat yang harus ada pada diri Rasul, kalau mustahil ini adalah sifat yang tidak boleh ada pada diri Rasul. Jadi kebalikannya dari sifat wajib. Apa saja? Yang pertama, kidhab atau bohong. Ya. Jadi Rasul itu tidak mungkin bohong. Jadi Rasul itu pasti jujur. Jadi ini kebalikannya jujur. Rasul itu tidak mungkin kidhab atau berbohong. Yang kedua, khianat. Nah, Rasul juga tidak mungkin khianat atau berkhianat. Jadi ini khianat ini lawannya dari tadi amanah, ya. Lawan daripada amanah. Khianat itu tidak dapat dipercaya, kalau amanah dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya, Rasul tidak mungkin kitman, menyembunyikan. Jadi Rasul itu tidak mungkin menyembunyikan wahyu yang telah diberikan oleh Allah. Jadi Rasul itu pasti tabligh atau menyampaikan wahyu yang sudah diberikan oleh Allah. Dan yang terakhir, baladah atau bodoh. Ya, Rasul tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Karena apa? Karena Rasul adalah sebagai utusan Allah. Rasul sebagai utusan Allah untuk membimbing umatnya. Lah bayangkan, kalau seumpama yang membimbing itu orang yang bodoh, bagaimana kemudian keadaan umatnya? Maka dengan demikian, maka mustahil Rasul itu memiliki sifat bodoh. Sehingga Rasul harus memiliki sifat fatona atau cerdas. Jadi ini yang 4 sifat mustahil Rasul ini silakan dihafal. Yang pertama kidhab, yang kedua khianah, yang ketiga kitman, yang keempat balada. Kidhab artinya bohong, khianah artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan, dan balada artinya bodoh. Oke. Kemudian selanjutnya sifat jaiz bagi Rasul. Nah, sifat jaiz itu maksudnya apa? Nah, kalau sifat wajib itu harus ada pada Rasul, kalau sifat mustahil itu tidak boleh ada pada Rasul. Nah, kalau sifat jaiz ini adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada. Jadi boleh ada pada Rasul dan boleh tidak ada pada Rasul. Apa maksudnya? Jadi seperti ini. Rasul itu melakukan dan mengalami segala sesuatu yang wajar dialami dan dilakukan oleh manusia pada umumnya, dengan batasan tidak sampai mengurangi atau merendahkan derajat kerasulan. Dan Rasul itu bisa melakukan dan mengalami apa yang dialami oleh manusia, dengan syarat atau dengan catatan bahwasanya hal tersebut tidak mengurangi derajat Rasul. Dengan demikian Rasul dapat beraktivitas sebagaimana manusia pada umumnya. Rasul itu bisa makan, boleh minum, boleh tidur, boleh menikah, boleh sakit yang ringan, boleh berniaga, dan lain sebagainya. Jadi sifat jaiz Rasul itu bisa melakukan dan mengalami segala sesuatu yang bisa dialami oleh manusia pada umumnya dengan syarat tidak sampai mengurangi derajat kemuliaan Rasul. Jadi Rasul boleh makan, boleh minum, boleh tidur, boleh menikah, boleh berniaga, boleh berjalan, berlari, dan lain sebagainya
sebagaimana manusia pada umumnya, seperti itu. Jadi itu tentang pembelajaran kita pada kali ini, yaitu beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.